Halo pendengar, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Nah, podcast ini cocok untuk membahas isu-isu yang sedang dan akan kita hadapi di dunia kerja dan dunia bisnis. Halo semuanya, semoga kalian menikmati episode kali ini. Topik yang akan kita bahas cukup berat nih, Apa itu? tapi sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama di era digital yang berkembang sangat cepat. Nah, betul. Hampir semua organisasi, mulai dari UMKM, perusahaan nasional, hingga multinasional, sudah menggunakan sistem informasi manajemen atau biasa yang disebut SIM untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai kekhawatiran. Apakah teknologi ini justru menggeser peran manusia? Apakah efisiensi digital membuat hubungan antar manusia menjadi semakin dingin dan tidak personal? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas hari ini secara kritis, dengan sudut pandang pro dan kontra, serta didukung oleh penelitian ilmiah yang mendukung. Baik, langsung kita mulai saja ya untuk membicarakan isu yang pertama. Isu yang pertama ada apa ini? Sebelumnya kita belum perkenalan. Nah, udah tahu nggak kita siapa? Dan perkenalkan, nama aku Heri Sumardianto. Bisa dipanggil Heri saja udah cukup. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, saya Novita Vena Anggra ini, bisa dipanggil Novita saja. cukup manis sekali ya Mbak Novita. Isu apa nih yang pertama yang akan dibahas Mas Heri? Isu yang pertama adalah tentang otomatisasi sistem informasi manajemen mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Dan isu yang kedua tentang apa ini? Isu yang kedua ada efisiensi digital menghilangkan sentuhan personal. Wow. Dua isu ini sering menjadi perdebatan karena menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan keamanan sekaligus. Dimulai dari isu yang pertama, ada otomatisasi SIM mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia dengan argumen pro, dan itu pro adalah Mas Heri. Silakan Mas Heri. Nah, kalau aku sendiri sih ya, aku akan memulai dari sisi pro. Nah, menurutku otomatisasi SIM ini memang secara signifikan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, terutama pada pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, dan berbasis prosedur. Penelitian klasik oleh autor Levy dan Murnane 2003 menjelaskan bahwa teknologi informasi cenderung menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin kognitif task, yaitu pekerjaan yang memiliki pola jelas dan berulang. Dalam jurnalnya, Computerization Substitutes for Workers in Performance Routine Cognitive Tasks, author et al. 2003. Nah, untuk SIM ini bekerja dengan prinsip yang sama. Pekerjaan seperti input data, pengolahan laporan keuangan, absensi karyawan, pengolahan stok, hingga pemrosesan transaksi ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, dari penelitian ini adalah penelitiannya Brian Jules Font dan McAfee 2014. Buku The Second Machine X menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital ini meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi juga bersifat labor saving, yang artinya mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Teknologi progress can be labor saving even as it boosts productivity, yang artinya perusahaan ini bisa mencapai output yang sama atau bahkan lebih tinggi dengan jumlah pekerjaan yang lebih sedikit. Dalam praktiknya ini sering diterjemahkan sebagai pengurangan tenaga kerja administratif. Studi oleh Frey dan Osborne 2017 juga memprediksi bahwa banyaknya pekerjaan beresiko tinggi ini tergantikan oleh otomatisasi, terutama pekerjaan dengan tingkat rutinitas yang tinggi. Jadi dari sudut pandang ini, otomatisasi SIM memang berkontribusi langsung pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia, terutama pada level operasional. Baik, terima kasih Mas Heri atas pendapatnya. Sama-sama. Saya sepakat bahwa beberapa pekerjaan memang hilang, tapi dari sisi kontra, otomatisasi SIM tidak sepenuhnya menghilangkan peran manusia, melainkan mengubah struktur dan karakter pekerjaan.
Menurut laporan World Economic Forum pada 2020, otomatisasi dan digitalisasi memang menghilangkan pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan berbeda. Nah, ada kutipan, automation will displace some jobs, but it will also create new roles adapted to the new division of labor between humans and machines. SIM membutuhkan manusia untuk banyak aspek penting seperti perencanaan strategis, interpretasi data, pengambilan keputusan, pengawasan sistem, serta pengelolaan perubahan organisasi. Penelitian oleh Basin 2019 tentang AI dan tenaga kerja menunjukkan bahwa teknologi seringkali tidak menghilangkan pekerjaan sepenuhnya, tetapi menciptakan tugas-tugas baru yang sebelumnya tidak ada. Technology often creates new tasks rather than eliminating work entirely. Selain itu, Acemoglu dan Restrepo 2020 menjelaskan bahwa dampak otomatisasi terhadap tenaga kerja sangat bergantung pada bagaimana organisasi dan pemerintah merespon perubahan tersebut. Dengan kutipan, the net employment effects of automation depends on institutional response and skill adaptation, yang artinya jika tenaga kerja diberikan kesempatan untuk reskilling dan upskilling, otomatisasi SIM justru dapat meningkatkan kualitas pekerjaan manusia, bukan menghilangkannya. Nah, kalau ini saya setuju sih. Karena apa? Karena pekerjaan baru muncul, tapi kita juga harus realistis. Tidak semua pekerjaan administrasi ini bisa dengan mudah beralih menjadi analisis data atau spesialis sistem. Nah, untuk jangka pendeknya ini, otomatis SIM memang menciptakan ketimpangan dan pengangguran struktural. Benar, tapi menurutku ini bukan alasan untuk menolak teknologi. Ini justru menunjukkan pentingnya kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa otomatisasi SIM ini memang mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan tertentu. Tetapi, bukan berarti manusia sepenuhnya tersingkir. Setuju, perannya berubah, bukan berarti lenyap. Baik, ini balik lagi di isu yang kedua. Di isu kedua ada efisiensi digital menghilangkan sentuhan personal. Saya sebagai tim pro, Dan saya sebagai tim kontra, baik dimulai dari tim pro dulu. Sekarang aku akan mengambil posisi pro untuk isu kedua. Menurutku, efisiensi digital memang berpotensi menghilangkan sentuhan personal, terutama dalam interaksi layanan dan hubungan manusia. Penelitian oleh Larry Fier et al. 2017 menyebutkan bahwa interaksi berbasis teknologi dapat melemahkan ikatan emosional antara perusahaan dan pelanggan. Dengan kutipan, technology-based service encounters may weaken emotional bonds between firms and customers. Chatbot, sistem tiket otomatis, dan layanan digital memang cepat dan efisien, tetapi sering gagal memahami konteks emosional pelanggan. Dalam jurnal Huang and Ross 2018 dijelaskan bahwa empati adalah elemen penting dalam layanan dan hingga kini masih sulit digantikan oleh sistem digital. Machines lack genuine empathy which remains essential in service encounters. Akibatnya, pelanggan sering merasa diperlakukan sebagai data, bukan sebagai manusia. Nah, selanjutnya ada tim kontra dari Mas Heri. untuk kali ini saya memahami ya untuk kekhawatiran Anda. Tapi dari sisi kontra, efisiensi digital ini tidak selalu menghilangkan sentuhan personal. Justru bisa memperkuat personalisasi berbasis data. Menurut Widel dan Kanan 2016, teknologi digital ini memungkinkan suatu perusahaan memahami pelanggan secara lebih mendalam melalui analisis big data. Digital technologies enable firms to deliver highly personalized customer experience. Dengan SIM dan CRM, perusahaan bisa menyesuaikan layanan berdasarkan preferensi individu, sesuatu yang sulit dilakukan secara manual. Dalam penelitian Verhoef et al. 2021 juga menyatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan pengalaman pelanggan jika dikombinasikan dengan strategi yang berorientasi pada kehidupan manusia.
Adapun kutipan digital transformation enhance customer experience when combined with human centric design. Aku setuju sih bahwa personalisasi data itu penting Mas Heri, tapi dalam situasi emosional seperti komplain berat atau layanan kesehatan manusia tetap tidak tergantikan dengan digitalisasi. Untuk masalah ini sangat benar. Namun, idealnya efisiensi digital ini digunakan untuk mengurangi beban teknis. Sementara manusia fokus pada empati dan hubungan sosial saja. Jadi masalahnya bukan pada efisiensi digital ya, tapi cara penerapannya. Benar sekali, kakakku. Nah, dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa otomatisasi SIM ini memang mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan tertentu, tetapi juga menciptakan tuntutan baru akan keterampilan yang lebih tinggi. Sementara efisiensi digital berpotensi mengurangi sentuhan personal jika diterapkan tanpa pendekatan kemanusiaan, tetapi juga bisa meningkatkan personalisasi jika digunakan secara bijak. Kita mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Iya, namun kita sepakat bahwa teknologi harus melayani manusia. Bukan sebaliknya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.